Mereka lebih percaya bahwa Mamdani adalah seorang sosialis demokrat ketimbang seorang muslim yang tunduk pada doktrin-doktrin abad pertengahan. Zohran Mamdani tetap mengaku sebagai muslim, tetapi dia juga meyakini nilai-nilai yang didukung oleh hak asasi manusia, nilai-nilai yang didukung oleh orang-orang modern, termasuk dia meyakini hak-hak LGBT, dia meyakini kebebasan berekspresi, kebebasan yang diusung oleh masyarakat barat secara umum. Nah, itu yang menjelaskan kenapa masyarakat barat bisa menerima Islamnya Mamdani, bisa menerima Islamnya Sadiq Khan. Karena Islam yang mereka yakini adalah Islam yang liberal. Akhirnya, Zohran Mamdani berhasil memenangkan pemilu kota New York. Kemenangannya disambut sukacita oleh para pendukungnya, bukan hanya di New York, tetapi di berbagai negara. Para simpatisan dan orang yang mengikuti berita tentang dia selama ini gegap gempita menyambut kemenangannya. Berbagai media di Indonesia dan juga di Timur Tengah menyambut kemenangan itu dengan laporan pemberitaan yang terus-menerus ya mengungkapkan berbagai sisi dari Zohran Mamdani. Tokoh yang muncul secara tiba-tiba hanya dalam beberapa bulan berhasil mencuat ke politik Amerika, bukan hanya di kota New York, tetapi mendapatkan respon dan tanggapan dari banyak orang di sana. Dan sejak dia mencalonkan diri sebagai kandidat wali kota New York, berita dari berbagai media, ya, berita dari media internasional juga meliput dia. Who is Zohran Mamdani? Siapa Zohran Mamdani ini? Banyak orang bertanya-tanya. Dan kemarin adalah hari pembuktiannya. Zohran Mamdani berhasil keluar sebagai pemenang dengan angka yang sangat meyakinkan, ya. Dia menang 50% lebih. Ini angka yang sangat besar karena calonnya ada 3. Biasanya kalau calon ada 3, mendapatkan 50% lebih bukan sesuatu yang mudah. Dan Zohran Mamdani membuktikan itu, apalagi yang dia hadapi penantangnya bukan sembarang orang, tetapi Andrew Cuomo, mantan gubernur yang pernah menjabat gubernur New York selama 3 kali. Dan juga pesaing lainnya dari Partai Republik, kandidat ketiga, juga seorang tokoh dan seorang penyiar radio yang cukup ternama. Nah, karena itu kemenangan telak Mamdani ini seolah menggenapi ramalan atau prediksi yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir, ya. Kalau kalian mengikuti berita Mamdani sejak beberapa minggu lalu, lembaga-lembaga polling atau lembaga survei memprediksi suara Mamdani selalu berada di atas dari para pesaingnya, dan secara konsisten dukungan terhadap Mamdani semakin menaik, semakin meningkat, dan itu terbukti kemudian dengan pemilu kemarin. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mungkin seorang muslim, seorang anak muda yang tidak memiliki modal besar dan juga seorang yang memiliki keyakinan yang banyak dikutuk dan dikritik oleh para petinggi politik di Amerika bisa memenangkan pemilu dengan suara yang sangat meyakinkan. Nah, saya ingin membahas tentang itu. Saya juga ingin membahas pernyataan atau pandangan orang selama ini tentang aspek agama yang sering dimunculkan setiap kali ada pemberitaan tentang Mamdani. Dan saya kira aspek agama yang diberitakan, yang sering dikaitkan dengan Mamdani, beberapa pemberitaan saya pandang agak berlebihan.
keluar konteks dan agak kurang memahami bagaimana psikologi politik dan sistem demokrasi bekerja di Amerika dan juga negara-negara barat. Dan saya juga nanti mengaitkan dengan beberapa wali kota muslim di negara-negara Eropa, khususnya di Inggris, yang sudah lebih dulu memenangkan pemilu wali kota, pemilu atau mayor, ya. Kita tahu 10 tahun lalu atau sekitar 10 tahun lalu ada Sadiq Khan di Inggris. Dia memenangkan pemilu kota London dan sampai sekarang Sadiq Khan masih menjadi wali kota untuk periode yang ketiga. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia bukan hanya bisa memenangkan hati para pemilih di kota London, tetapi dia bisa menjaganya. Biasanya dalam sejarah kota London, wali kota itu paling lama bertahan hanya 2 periode. Tetapi Sadiq Khan sampai hari ini masih bisa bertahan sebagai wali kota, dan itu artinya dia menunjukkan performa yang cukup baik, ya. Seperti kita tahu, yang namanya di dalam pemilu bukan hanya seseorang mampu mempertahankan performanya ketika menjabat sebagai orang yang terpilih, ya, sebagai incumbent, tetapi juga karena lawan-lawannya biasanya dari partai lain itu tidak sekuat atau tidak berhasil memikat hati para pemilih. Nah, itu yang menjelaskan kenapa Sadiq Khan sampai sekarang masih tetap menjadi wali kota London. Nah, saya ingin menjelaskan tentang Mamdani dulu, ya. Kemenangan Mamdani ini adalah bukti kematangan demokrasi di negara-negara barat, ya. Di negara-negara yang demokrasinya belum matang, biasanya isu agama menjadi kendala buat kandidat, ya. Di Indonesia contohnya, ya, nggak usah jauh-jauh, pada pilkada DKI yang lalu kita tahu semua ada seorang calon non-muslim dan kemudian itu menjadi bahan kritikan, bahan kecaman, dan bahkan sebagai bahan kriminalisasi sehingga membuatnya kalah bersaing dalam pilkada DKI pada tahun 2017, ya, 2016-2017. Nah, isu agama sebetulnya juga muncul di Amerika Serikat dalam kasus pilkada di kota New York. Tetapi sebagian besar masyarakat Amerika itu sudah cerdas, sudah matang. Mereka tidak bisa lagi dibohongi dengan isu agama. Mereka tidak bisa lagi dimanipulasi dengan isu-isu yang tidak penting, ya. Di negara di mana agama menjadi sesuatu yang penting, di mana agama menjadi segala-galanya bagi kehidupan manusia, isu agama jika dimainkan itu bisa mengganggu seorang kandidat. Di Amerika Serikat, isu agama sebetulnya sering dimainkan, termasuk pada pilkada New York yang baru lalu, ya. Sejak awal kemunculannya, Zohran Mamdani selalu dianggap sebagai seorang muslim dan agamanya selalu ditekankan, seolah-olah ingin mengirimkan pesan kepada para pemilih New York agar hati-hati dengan seorang muslim. Nah, inilah menurut saya kesalahan dari para pembencinya, orang-orang yang selama ini kritis dan tidak suka dengan kemunculan Mamdani. Apa yang mereka tuduhkan terhadap Mamdani sebetulnya tidak bisa dikonfirmasi, karena Mamdani seperti juga Sadiq Khan dan beberapa wali kota muslim di Eropa, ya, mereka menunjukkan sebuah Islam yang berbeda dari pemahaman yang selama ini diyakini atau pemahaman yang dimiliki oleh beberapa orang barat. Yang tidak dipahami oleh banyak orang di Amerika atau para pembenci dan pengkritik Mamdani adalah bahwa Islam tidak tunggal, ya. Mereka menyamakan Islamnya Mamdani dengan Islam-Islam yang sering mereka
bayangkan yang ada di Timur Tengah, Islam yang dikaitkan dengan kekerasan, dengan tindakan terorisme dan seterusnya. Itu yang mereka bayangkan tentang Islam. Nah, ini yang sering saya sebut sebagai pandangan esensialis. Mereka menganggap bahwa Islam itu hanya satu, bahwa Muslim itu semuanya kepalanya sama. Padahal yang namanya manusia, Muslim atau Islam itu sama seperti agama yang lain. Para penganutnya ada yang konservatif, ada yang liberal, ada yang moderat, dan seterusnya. Nah, dalam kasus Mamdani, saya kira Mamdani bukan hanya sebagai seorang yang moderat, tetapi dia adalah Muslim liberal, ya. Dia menjadi bagian dari Islam liberal, bukan Islam yang konservatif atau Islam yang selama ini dikritik atau dikecam oleh Donald Trump dan para pengikutnya. Nah, ini juga yang menjadi kunci penting kita memahami bagaimana tokoh-tokoh atau para politisi di negara-negara Barat bisa memenangkan persaingan atau kompetisi demokrasi, ya, bisa memenangkan pemilu dan menjadi wali kota di sana. Nah, menurut saya Islam yang mereka hadirkan itu berbeda dari Islam yang difahami atau Islam yang diyakini dijalankan oleh banyak kaum muslim di dunia, ya. Perilaku atau wajah Islam yang ditampilkan oleh para politisi muslim di Eropa adalah wajah yang humanis, ya. Kalau kita ikuti kegiatan atau pernyataan-pernyataan Zohran Mamdani selama berkampanye, kegiatan dia di berbagai acara, ya, yang disorot media, kita melihat bahwa Mamdani adalah seorang yang sangat liberal, ya. Dia mengaku sebagai muslim, keluarganya khususnya ayahnya adalah seorang muslim, tetapi ayahnya sendiri adalah seorang muslim yang sekuler, ya, seorang muslim yang lebih mengimani nilai-nilai universal manusia, yang menganggap bahwa agama itu hanyalah urusan personal, ya. Dan dia tidak pernah percaya bahwa agama memainkan peran penting bagi manusia untuk melakukan kekerasan atau tindakan teroris, ya, seperti dia jelaskan di dalam bukunya yang terkenal Good Muslim and Bad Muslim, di mana dia menyanggah bahwa terorisme dan kekerasan itu sepenuhnya berasal dari agama. Menurut dia kekerasan, terorisme, dan tindakan-tindakan politis lainnya itu adalah buah dari kebijakan politik suatu negara, buah dari tindakan kekuasaan yang memunculkan ketidakadilan dalam suatu masyarakat. Nah, ayahnya Zohran Mamdani, yaitu Mahmud Mamdani, adalah seorang profesor, seorang dosen yang seumur hidupnya meneliti tentang itu, dan dia sendiri di keluarganya dikenal sebagai orang yang sekuler, orang yang menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan manusia dan kemuliaan manusia. Dan itu diturunkan kepada Zohran Mamdani. Saya meyakini bahwa Zohran Mamdani adalah seorang muslim sekuler, muslim yang lebih mengedepankan kemanusiaan, lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan daripada doktrin keagamaan yang diwariskan dari abad pertengahan yang belum tentu relevan dengan zaman modern ini. Dan itulah yang menjelaskan kenapa dalam isu-isu fundamental, dalam isu-isu yang didukung oleh kaum atau aktivis kebebasan di Amerika Serikat, dia sangat tegas. Misalnya membela hak-hak LGBT, dia membela hak-hak persamaan terhadap perempuan, dan itu ditunjukkannya. Keluarganya tidak berjilbab, ibunya sendiri masih seorang penganut Hindu, istrinya kemana-mana tidak berjilbab, bahkan mengekspresikan dirinya dengan sangat bebas, dan istrinya adalah seorang artis, art designer, ya, yang mengungkapkan ekspresi-ekspresi kebebasan di dalamnya. Dan itulah wajah Islam yang ditampilkan oleh Mamdani.
Dia seorang Muslim, dia mengaku bangga sebagai seorang Muslim, tapi pada sisi lain dia juga menganggap bahwa urusan agama adalah urusan privat yang tidak boleh atau tidak layak dibangga-banggakan atau ditonjol-tonjolkan di ruang publik. Cukup dengan mengatakan Islam sebagai identitas dirinya, sebagai bagian dari identitas budaya yang dibawanya. Nah, ini juga terjadi dengan para politisi lain yang berhasil memenangkan pertarungan kompetisi demokrasi di negara-negara Eropa. Ya, kita tahu selain di London ada wali kota Rotterdam di Belanda yang juga seorang Muslim. Tokoh-tokoh atau para politisi Muslim ini, mereka menampilkan wajah Islam yang damai, wajah Islam yang universal, wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, mereka memahami agama sebagai sesuatu yang private. Nah, itulah yang menjelaskan mengapa para pemilih di kota New York tidak terlalu peduli dengan agama Mamdani Zohrani. Mereka lebih percaya bahwa Mamdani adalah seorang sosialis demokrat ketimbang seorang Muslim yang tunduk pada doktrin-doktrin abad pertengahan. Ya, dan kita bisa melihat itu dengan mudah dari gestur dan tindakan Mamdani. Ya, selain dia selalu tampil menjadi bagian dari masyarakat New York, masyarakat dunia modern, sama sekali tidak memunculkan atau menonjolkan identitas keagamaan yang biasa dilakukan oleh negara-negara mabuk agama. Ya, jadi itu yang menjelaskan kenapa tokoh seperti Mamdani bisa diterima dengan mudah oleh warga New York, oleh orang-orang Barat, karena yang mereka tampilkan adalah kemanusiaan, sisi universal dari agama yang mereka yakini. Nah, jadi saya kira itu yang harus difahami, ya. Selama ini baik kelompok kanan di negara barat sendiri maupun kaum Muslim itu selalu menganggap Islam secara esensialis, bahwa Islam itu tunggal, Islam itu satu, dan kaum Muslim itu semuanya harus tunduk pada satu agama yang mereka yakini. Itu secara ideal, tetapi secara sosiologis, secara realitas, Islam itu tidak tunggal. Islam itu selalu diekspresikan dengan beragam pemahaman, dengan beragam penafsiran. Ya, Zohran Mamdani tetap mengaku sebagai Muslim, tetapi dia juga meyakini nilai-nilai yang didukung oleh hak asasi manusia, nilai-nilai yang didukung oleh orang-orang modern, termasuk dia meyakini hak-hak LGBT, dia meyakini kebebasan berekspresi, kebebasan yang diusung oleh masyarakat Barat secara umum. Nah, itu yang menjelaskan kenapa masyarakat Barat bisa menerima Islamnya Mamdani, bisa menerima Islamnya Sadiq Khan. Karena Islam yang mereka yakini adalah Islam yang liberal, Islam yang menenangkan, atau Islam yang mendamaikan bagi orang di sekelilingnya. Oke, itu kira-kira catatan singkat dari saya tentang kemenangan Zohran Mamdani. Kita ketemu lagi dalam isu yang lain. Terima kasih sudah menonton. Salam.